Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kartikasari, Prodi Hukum Pidana Islam semester 2 dengan NIM 0501032114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa persoalan mengenai hukum pidana Islam dalam rangka memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsuri, MHI. Baik, untuk persoalan yang pertama yaitu bagaimana perspektif hak asasi manusia dalam hukuman mati. Apakah masih terdapat hak asasi manusia dalam hukuman mati atau hak asasi manusia tersebut telah dilanggar dalam hukuman mati? Pada dasarnya, tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati yaitu agar masyarakat mengerti dan memperhatikan bahwa negara atau penguasa dapat mengambil keputusan demi keberlangsungan hidup dan kemaslahatan tanpa adanya keresahan dalam masyarakat. Dari segi hukum pidana Islam, pelaksanaan hukuman mati bukan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena penetapan hukuman mati merupakan sifat mutlak perintah dalam nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti halnya jarimah pembunuhan, jarimah zina muhson, jarimah hirobah, maupun jarimah lainnya yang dapat dihukum mati dan dapat dikatakan sebagai hukuman setimpal. Hal tersebut disebabkan karena dalam penetapan hukuman mati tidak hanya terfokus pada jarimah yang diperbuat oleh pelaku, tetapi juga memberikan prioritas terhadap perasaan dari pihak korban. Di sisi lain, menurut pandangan sebagian masyarakat Indonesia, penetapan pidana mati seringkali menjadi kontroversi publik. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa yang pertama, pidana mati tidak dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan karena menyerahkan keputusan hidup mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Kedua, pidana mati tidak selalu efektif sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Dalam maksud, pidana mati ini dianggap telah melanggar nilai-nilai hak asasi manusia karena tidak memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri atas perbuatan yang telah diperlakukan. Jadi dari pemikiran yang telah disinggung, menurut saya berdasarkan kenyataannya yang ditinjau dari segi hukum pidana Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia, penetapan pidana mati tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena dalam eksekusi hukuman mati, hal tersebut sifatnya tidaklah menyiksa terpidana, seperti itu. Untuk persoalan yang kedua yaitu apa perbedaan pokok dari hukuman mati pada jarimah had, jarimah kisos, dan jarimah takzir. Perlu diketahui bahwa perbedaan pokok hukuman mati dari ketiga jarimah tersebut ialah pada jarimah had tidak adanya ketentuan batasan minimal dan maksimal dalam pelaksanaan hukuman mati yang merupakan ketentuan mutlak yang telah ditetapkan oleh syara. Para fuqaha juga telah sepakat bahwa seseorang yang diperbolehkan untuk menjalankan hukuman had ini ialah kepala negara, yakni imam atau wakilnya, karena pada dasarnya hukuman had ini merupakan hak Tuhan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, pada jarimah zina muhson dapat dihukum dengan cara dirajam hingga meninggal. Kemudian ada jarimah hirobah yang dapat dihukum dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat dihukum dengan cara hukuman mati biasa, atau yang kedua yaitu dapat dihukum dengan cara hukuman mati disalib. Selanjutnya yaitu pada jarimah kisos, pelaksanaan hukuman mati dilakukan sesuai dengan cara membunuhnya. Namun ada perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut, yaitu menurut Imam
Hanafi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dilaksanakan dengan cara memenggal leher dengan pedang atau senjata tajam lainnya yang memungkinkan atau menimbulkan hilangnya nyawa. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan dalam berbagai cara, tetapi harus ada pembatasan-pembatasan. Kemudian ada jarimah takzir atau pelaksanaan mati pada jarimah takzir ini diserahkan kepada ulil amri, yaitu orang yang memiliki hak atau wewenang dalam memutuskan pelaksanaan hukuman mati pada pelaku. Ancaman hukuman mati pada jarimah takzir ini memang tidak disebutkan dalam nas, melainkan hasil dari ijtihad para ulama yang menyatakan bahwa perbuatan kejahatan tertentu layak untuk dihukum mati. Selanjutnya yaitu persoalan terakhir mengenai apa perbedaan muhson jarimah zina dan muhson jarimah qazaf. Yang dimaksud muhson pada jarimah zina ialah orang yang memiliki status pernikahan yang sah atau orang yang pernah memiliki status pernikahan kemudian melakukan perzinahan dengan yang bukan mahram. Sedangkan maksud muhson pada jarimah qazaf ini ialah yang dituduh merupakan wanita baik-baik yang memiliki akhlakul karimah yang baik, kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan perzinahan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Quran surah An-Nur ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun nadim, yang artinya sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.